Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Mahmud Abdurrahman. Yang sebelumnya kita sering membahas beberapa video terkait Arduino dari saya. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda. Kali ini kita akan membahas mengenai kopling terjun. Yaitu kopling terjun merupakan salah satu bagian dari pembelajaran elemen mesin 2 saya di Universitas Pancasila. Oke, perkenalkan, nama saya Mahmud Abdurrahman dengan NIM-nya 4319218. Oke, mari kita mulai. Pertama kita akan memperkenalkan, mari kita bersama-sama belajar untuk mengenai kopling terjun ini. Ini merupakan gambaran kopling terjun. Kopling terjun sendiri merupakan komponen mesin yang digunakan untuk memproseskan putaran dari satu poros ke poros yang lain, dengan bagian bergerak berupa kerucut terbuka dan bagian yang lainnya digerakkan berupa kerucut tertutup. Ini merupakan gambaran visual dari kopling kerucut. Ada beberapa bagian mulai dari outer con, inner con, dan juga di sini ada driving shaft terhubung dengan engine. Kemudian ada driven shaft transmisi. Kemudian di sini ada spring atau actuating spring. Kemudian ada contact lever dan ada friction lining. Di sini ada gaya gesek antara outer con dan inner con. Oke. Kemudian kita akan bahas ini yang pertama, bagian penggerak atau driven berputar sesuai dengan putaran dari mesin. Kemudian bagian driven masih dalam keadaan diam. Jika bagian driven akan berputar, maka bagian driven didorong dengan gaya aksial atau FA ke arah kiri ke bagian driven. Seperti ini. Di sini ada outer con dan inner con. Kemudian jika gaya aksial yang diberikan ke bagian driven makin besar, maka bagian driven akan masuk ke dalam kerucut terbuka sehingga ikut berputar dengan bertemunya bidang gesek kedua bagian kopling tersebut. Di sini ada bagian yang tergesek dan inner con. Bagian A dan B ini, kemudian makin besar gesek yang terjadi, maka putaran pada bagian driven juga akan makin besar atau sama dengan putaran driven. Jadi akan menyesuaikan antara engine shaft dan di driven. Kemudian untuk memutuskan bagian driven gaya aksial atau dilepaskan sehingga bekerja gaya bekas yang akan mendorong bagian driven ke posisi diam. Di sini ada pedal P di sini. Jika diinjak, maka spring yang ada di sini, spring ke sini akan terdorong. Dia akan gaya bekasnya akan terdorong sehingga engine shaft di sini, kemudian bagian gearbox ini yang terhubung ke transmisi akan terputus. Gaya gesek akan tidak terjadi gaya gesek sehingga bagian di sini akan terputus sehingga proses pengoplingan akan terjadi. Kemudian ini ada beberapa rumus perhitungan mengenai kopling terjun tadi. Kita ada beberapa rumus perhitungan mulai dari menghitung jari-jari bagian dalam bidang gesek. 1 R plus B per 2 sin A. Kemudian jari-jari bagian luar R2 kita sebutnya dengan rumus R minus B per 2 sin A. Kemudian R jari-jari rata-rata R1 plus R2 per 2. Oke, kemudian ada rumus untuk mencari luas bidang gesek. A sama dengan 2 PRB. Kemudian hitung gaya normal Fn Pn 2 PRB. Kemudian gaya aksial atau gaya bekas FA yang tadi kita bahas sebelumnya, yaitu Fn sin A, atau mencari Fn nya sendiri adalah FA per sin A sin alpha. Dan gaya tangan sial Ft mu Fn. Kemudian di sini ada beberapa rumus untuk menghitung torsi yang ditransmisikan. T sama dengan Ft kali R. Di sini Ft sendiri adalah mu Fn tadi, kita jelaskan di sini mu Fn R. Kemudian di sini untuk Fn sendiri yaitu mu yang di sini Pn
2PRB, PN 2PRB kali R dan kali mu. Yang menjadi lagi dengan di sini ada R2, maka menjadi mu PN 2P R kuadrat P. Di sini ada gambaran dari rumus-rumus yang ada di sini. Yang alfa sudut geseknya, B lebar bidang gesek, dan U yaitu koefisien gesek, Pn tekanan normal. Di sini pengaplikasian dari gaya gesek antara outer cone dan inner cone tadi. Di sini kita coba membahas salah satu contoh perhitungan. Kita bahas sebuah kopling kerucut didesain untuk meneruskan daya 7,5 kW dengan 900 rpm atau meter per menit. Kemudian sudut bidang geseknya 12 derajat dengan tekanan normal dari podcastnya yaitu B sama dengan setengah R. Jika koefisien gesek atau mu-nya 0,2, maka ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah radius luar dan dalam dari R rata-rata. Kemudian gaya aksial di pegas kopling. Oke, kita masukkan dulu yang diketahui dari soal itu. Ada beberapa yang yaitu P. Gayanya sebesar 7,5 kW atau 7.500 watt. Kemudian RPM-nya N sudah 900 rho per menit. Kemudian alfa 12 derajat. Kemudian PN 0,09 Newton per cm persegi dengan koefisien gesek mu 0,2. Kemudian ada beberapa pertanyaan R1 atau luar R2 dan FA atau gaya aksial. Oke, yang pertama kita mencari dulu torsi. P kali 60 dibagi 2 PM. Di sini kita masukkan angka-angkanya 7.500 dikali 60 dibagi 2 pi kali 9. Atau di sini kita temukan hasilnya yaitu 79.560 Newton milimeter. Kemudian step yang kedua kita mencari torsi dan mencari kita mencari R. Tadi B-nya yaitu setengah R atau R per 2 kita masukkan. Nah, kita mencari R-nya sendiri berdasarkan angka yang sudah ditemukan tadi di torsi. Kita masukkan hasilnya R adalah 112,4 mm. Kemudian yang ketiga kita cari bebannya B R per 2 yaitu 112,4 dibagi 2 yaitu 56,2 mm. Kemudian kita cari yang ditanyakan di soal tadi. Yang pertama adalah R1, ini ada R tambah B kuadrat 2 sin alfa. Kita masukkan angka-angkanya yang sudah didapat di perhitungan sebelum tadi. Maka R1 didapat hasil yaitu 118 mm. Kemudian R2 kita dapatkan hasil 70 mm. Ya, kita sudah dapat dua jawaban di atas yaitu yang A, kemudian yang B. Maka yang terakhir mencari gaya aksial di pegas kopling dengan rumus FA sama dengan Fn kali sin A. Nah, Fn tadi dengan rumus yang kita ketahui sebelumnya kita masukkan. Fn menjadi Pn kali 2 kali P kali R kali B sin A. Kita masukkan angka-angka yang sudah kita dapatkan. Maka FA diperoleh hasil sebesar 741,5 Newton. Atau kita bulatkan jadi 742 Newton. Nah, oke, dari saya ini ada beberapa referensi yang saya kutip, yang saya ambil dari materi-materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Ya, mari kita belajar bersama-sama. Saya menjelaskan mengenai secara singkat mengenai kopling kerucut. Mungkin sampai ketemu di lain video. Semoga bermanfaat dari video saya. Terus walaupun dengan kondisi saat ini kita harus semangat mendapatkan ilmu-ilmu baru mengenai permesinan dan lain-lain. Oke, cukup dari saya. Atas segala kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.